pakai mobil Ferrari, pakai apa, padahal lu nyewa, dan gue tahu persis mereka nyewanya di mana. Gue nggak pernah mau gangguin kerjaan orang, tapi once lu nipu orang, underground gue pasti masuk. Lu ini beli Ferrari untuk flexing nih? Sebenarnya menunjukkan kepada publik, lu jangan bully gue lagi. Itu pun, gue punya Ferrari, itu masih bilang, oh ini kan bukan Senna. Bukan Senna. Karena si X tuh pakai Senna, dia lebih kaya daripada lu. Gue bilang, ya udah lu mau adu flexing sama pesawat gue, ayo. Ini property shooting ya? Ini asli tapi? Iya asli, $100.000 doang. $100.000 doang. Itu sekitar 1,8 miliar. Gue jackpot awal 18 Desember 2008. Masih inget ya? Itu modal 5.000 jadi 52.000 2 malam. Habis itu minggu depannya habis. Hilang. Harganya seharga SF90. Iya, jadi daripada gue taruh di situ, mendingan gue beli apa yang gue suka gitu. Silakan, selamat datang. Wah, gila John. Gue baru sekali nih di home office ada simulator pribadi kayak gini. Sink rate. Pull up. Too low. Terrain. Pull up. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Approaching minimum. Too low. Terrain. Tuhan. Yo, what up people? Back with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Coba di KRTV. Terima kasih buat Royal people, like, comment, dan subscribe channel gue ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini kita akan mewujudkan lagi requestan dari Royal People karena gue sayang banget sama lu semuanya Royal People. Jadi ya mungkin lu seperti biasa sudah lihat di teaser dan di thumbnail kita. Hari ini kita akan menggeledah sesosok manusia. Manusia, masa monyet kita digeledah kan nggak mungkin dong ya. Beliau ini sebenarnya sudah lama di dunia digital tapi mungkin baru aktif-aktif lagi sekarang-sekarang ini, dan banyak juga Royal People yang udah request untuk digeledah. Dan ini satu kehormatan ya, kita bisa menggeledah eksklusif karena belum ada kayaknya yang ngelihat langsung koleksi-koleksi beliau, dan mungkin kita akan geledah juga sisi lain dari beliau karena bosen kali ya kalau ngebahas tentang trader-traderan banget gitu ya, karena udah banyak juga kan di konten-konten lain. Oke, ini udah sampai tempatnya, mewah sekali Royal People. Ini dia, Prof Gema. Ngapain gue beli mobil 7M ya? Apa kabar? Baik. Baik ya. Ini kenapa nih kok jalannya kayak kakek? Kecetit. Terlalu heboh berolahraga. Olahraga pagi atau malam? Pagi dan malam. Oh, pagi dan malam. Oh, 2 kali sehari? 2 kali sehari. Oh, pantes ya. Langsung auranya positif. Positif auranya. Memang harus disalurkan Harus ya? disalurkan. Maksudnya keringet kan? Iya, bulu tangkis gue. Lagi kan? Jangan aneh-aneh. Ya, hari ini sangat-sangat eksklusif. Kita akan menggeledah Prof Gema dengan titelnya gue nggak hafal. Karena banyak banget title lu di belakang. Lu sendiri hafal nggak? Gema Merdeka Gerdi kan nama gue kan. Ya, gue master manajemen, master hukum. Oke. Tapi depannya kan doktor ya. Oke. Terus gelar vokasionalnya ada Chartered Associate Trader, Certified Financial Technician, Master Financial Technical Analysis, Chartered Wealth Manager, Certified Securities Analyst, Certified Technical Analyst, ya kan. Terus dan seterusnya. Dari aviationnya ada Certificated Flight Instructor, Air Transport Pilot, dan seterusnya. Waduh, itu kayaknya repot ya kalau nulis di undangan ya. Itu panjang udah bisa berapa line tuh? Makanya kan gue sempit aja sekarang ATP sama Master CFI. Sama yang finance-nya CAT, CFT, MFT. Gelar besarnya aja ya? Ya, 5 lah. Kalau Prof tuh dapat dari mana sih? Jadi gue S3-nya di Persada Indonesia. Terus kemudian gue asisten profesornya itu di Narotama University. Sekarang lagi ongoing ke associate. Prediksinya 2028 nanti full professor gitu. Full profesor. Nah, ini nyonya gue. Halo, Roy. Awi. Apa kabar? Jarang kelihatan ya di konten ya? Jarang. Ya, apalagi kita di konten. sembunyiin. Kan jangan flexing bini lah, repot. Oh, flexing. Emang ada flexing bini ya? Ya ada. Biasanya kalau flexing tuh lebih dari satu loh. Oh iya. Iya dong. Flexing mobil, satu mobil doang kurang keren. Kurang keren. Iya kan? Harus Kurang beberapa keren. mobil Yes, gitu kan. Ini flexing bini. Flexing bini. Ada berapa bini ya? 1 doang. Oh, 1. Kagak cukup duit gua. Aduh. Oke. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol di dalam ini karena banyak sekali koleksi dari beliau. Enggak lah, gua nggak terlalu into car sebenarnya. Hobi gua pesawat. Pesawat lo ada berapa? Wah, terlalu dalam di depan ya. Nanti aja kita bahas ya, Ini E250, katanya plat dia sama istrinya. Ya, Gema Gerdi sama Awi. Kenapa harus bawa nama istri? Kenapa nggak istri aja gitu? Seneng aja dari gua, nama gua. Salah satu pesawat gua kan juga ada nama gua sama istri kan. Oh, Gitu. cinta ya sama istri Cinta. ya? Iya. Karena katanya kan di balik pria sukses ada bini yang mendoakan kan gitu. Ada yang support ya? Ada yang support. Oke. Tapi kalau Bapak Gema ini clubbing terus boleh nggak? Bareng clubbingnya. Enggak sendiri boleh nggak? Boleh. Boleh. Dikasih juga. Peluk-peluk cewek boleh nggak? Nanti saya juga peluk-peluk cowok.
Berarti bapak ini ilmunya masih segini sama abang-abangan gue iya. itu. Oh iya. Kalah gue sama Bang Hotman dah gitu aja. Iya, disebut. Salut sama abang itu. Iya. Oke, kita sambil kesini Iya, gue boleh iya, lihat ya. iya, Ini iya. ada E250. Iya, dulunya beli pas Covid ya. Ngumpulin mobil tuh pas Covid karena banyak orang frustasi kan. Oke, Harganya BU. murah gitu gua ambil. Waktu itu 1M ya harganya. Wah, serius? 975 waktu itu gua beli ambil 1M. Berarti ini salah satu investasi yang rugi dari Prof Gemar. Kalau Mercedes pasti turun lah. Ya, S450. Ya, ini ada mobil harian. Mobil harian kadang kalau dinas pakai ini. Gitu. Bapak ini siapa ya memang sih? Saya ya saya. Dulu kan gua di KSP kan, penasihat senior kan. Ya jadi kadang kalau dari situ gua harus kemana, either Alphard atau ini kan pilihannya sebenarnya. Iya, iya. Cuma bini gua lebih senang Mercedes dan gua lebih enjoy S450. Oke. Dan banyaklah trip-trip yang gua nggak bisa sebut tapi paling nggak ya ini keseharian kalau gua kemana-mana. Berarti- Tapi kalau lagi nggak perlu itu ya pakai BMW X1 gitu ya pakai. Masih mau pakai Avanza nggak? Avanza gua pakai. Pakai. Serius? Kadang-kadang pakai Avanza atau paling ekstrimnya gua pakai motor. Masih pernah naik ojek online? Masih Masih? sering Serius? turun di jalan. Gua kadang pakai batik, macet kan, Macet. batik gua lepas, udah pakai baju daleman, kasih kaos, pop. Nggak takut mukanya jerawatan? Laki-laki coy. Oke, laki-laki sejati ya guys. Laki-laki. Ini katanya mobilnya anti peluru, John. Anti bom nih. anti bom. Iya. Ada loh yang S450 tapi mungkin Iya, itu iya. Khusus buat orang-orang yang banyak musuhnya. Betul. Banyak musuhnya dalam Kalau tanda gua kutip. nggak ada musuh, gua cuma haters aja. Buser. Lu nggak suka terlalu mobil, cuma kenapa segini banyak mobil? Ini ada Ferrari 458, ada Boxster 7 berapa nih? Gue lupa Nggak, ini nih. bukannya 718, ini yang boxer Sebelumnya biasa. Karena kan kalau yang boxer 718 kan harganya juga hampir 3M tuh. Ya, udah jelasnya. baru banget Nggak tuh ya. worth it lah. Nggak worth it menurut ya. gua. Kenapa gua taruh sini nih sebenarnya adalah rumah kerja gua, home studio. Oh, ini bukan rumah pribadi? Masih banyak koleksi lain di rumah lah. ibarat. Masih banyak koleksi. Kalau boleh tahu di spill apa sedikit nih? Kurang lebih sama si merah, kadang ada si kuning gitu. Biasanya kan kalau trader tuh ya harus punya Ferrari, Lambo, McLaren. McLaren. Kita nggak suka Lambo. McLaren McLaren oke. punya? Ada. Yang mana nih? Yang murah-murah lah. Kenapa sih standarnya seorang trader tuh McLaren ya? Enggak, gua sih merah. Kuda kalau gua. Lu Ferrari ya? Itu iseng aja karena pingin tahu kan kayak gimana. Iya. Pintu bisa naik ke atas tuh kayak gimana gitu. Yang ini nggak bisa kan? Nggak bisa. Yang McLaren doang. Oke. Sio lu apa ya? Macan. Macan. Mobil macan nggak ada tapi. Nggak ada. Ada Porsche makan kan? Oh iya, macan iya. Namanya doang. Namanya doang. Bukan logonya gitu kan. Ada Jaguar. Ya, satu bangsa kucing lah ya. Ya, bangsa kucing itu kan. Bangsa kucing. Oke. Cuma ya bagi gua mobil nggak terlalu penting. Makanya kan kalau orang kadang beli invest mobil yang kayak McLaren Senna dan lain-lain kan. Iya. Gua lebih ke pesawat. Karena lu memang nggak terlalu suka mobil. Iya. Tapi menurut lu kategori flexing itu kayak gimana sih? Sekarang orang mau flexing itu harus diikuti dengan motivasi atau mensreanya jelek gitu dulu. Kalau gua cenderung gua agak shoot aja gitu. Misalnya mobil cuma nunjukin aja. Karena di Indonesia ini menarik. Pertanyaan lu tadi ya, kenapa gua beli mobil ini? Sebenarnya gua adalah orang yang paling malas head on. Gua taruh duit gua tuh di stocks atau di deposito surat Oke. berharga negara. Tapi at some point gua pernah dibilang ini, lu katanya hebat, tapi mobil lu kenapa kayak begitu? Nah, itu masalah. Oh. Jadi kita harus ngelihat dua sisi gitu. Gua bisa memahami kenapa anak-anak muda flexing karena pingin jual bisnisnya, nunjukin Iya. kalau dia sukses. Karena di Indonesia itu mungkin top 5 di dunia yang sangat kejam ngejudge orang. Tapi even mobil S450 yang harganya ini 2M lebih gitu ya, itu pun akan dijudge. Katanya sukses, kenapa nggak Rolls Royce gitu? Jadi nggak ada habisnya. Oke, nggak ada limitnya ya. Ada limitnya. Nah, waktu gue beli Porsche, gue nggak pernah kepikir bro beli Ferrari bro. Ini tahun berapa beli ya? 2020 lah. Sebelum Covid atau sesudah? Lagi Covid. Lagi Covid ya? Covid. Oke. Karena itu tadi gue selalu nyari orang frustasi barang murah gue ambil. Oh, yang BU-BU tadi, John. BU-BU. Nah, Oke. pas barang bagus, gue ambil. Itu pun gue dibully. Dibully karena Boxster. Satu karena boxer, kedua ini bukan supercar, kan kurang ajar kan? Sports car doang, ya. Karena gue nggak ngerti bedanya dulu gitu. Iya, iya. Iya kan? Iya. Oh ya udah deh, gue mau cari deh karena memang dari kecil gue suka Ferrari. Then let's buy Ferrari kan gitu. Terus harga berapa? 7M Ferrari. Buset, ngapain gue beli mobil 7M ya? Gitu kan. Tapi ya udahlah, karena pembuliannya tuh Terus naik. ya? Dan itu Intens. digoreng. Baru Porsche aja udah gaya gitu. Iya Jahat juga kan? sih. Jahat Iya, kan? bener. Bayangin kalau lu punya sekuritas Iya. atau lu punya aset manajemen deh, kita nggak usah ngomong sekarang kan jual kelas lah apa Iya, nggak usah iya. ngomong. Lu punya sekuritas, lalu katanya lu CEO gitu. Tapi mobil lu cuma Innova. Lu pasti akan dijudge. Dan itu something wrong dengan negara ini sampai akhirnya investasi bodong tuh bisa kemana-mana tuh karena itu. Bisa laku ya? Laku. Karena memang gue melakukan research parameternya adalah itu. Sorry ngomong nih lagi ngetren nih, IB. IB, Forex. iya. Oh, bahas IB nih. Oke. Misalnya ya, lu pakai mobil Ferrari, pakai apa, padahal lu nyewa dan gue tahu persis mereka
nyewanya di mana. Ini valid nggak nih? Coba tanya aja yang... Ketika lu udah ngomong, bisa dibuktikan berarti ya? Iya, silakan dibuktikan. Kan gue tahu oknumnya siapa. Betul, Tapi ya? ada beberapa oknum-oknum ini yang gue tahu persis mereka nyewa. Dan nyewanya kemana, itu juga klien gue juga yang nyewain. Oh. Gitu loh. Makanya gue nggak pernah mau gangguin kerjaan orang. Tapi once lu nipu orang, underground gue pasti masuk. Lu akan berontak gitu ya? Ya, pasti. Oke. Itu menjaga keseimbangan lah ya. Karena apa? Ekosistem ini jangan diacak-acak. Lu mau flexing pakai mobil sewaan, terserah. Tapi once gue udah ngeliat korbannya banyak, datang ke gue segala macam, pasti kita Bertindak. Ya gue nggak harus bertindak. Minimum gue ditelepon untuk jadi saksi ahli segala macam kan. Itu pernah kejadian? Ya pernah lah. Banyak kejadian di 2021 waktu investasi bodong gue banyak di call. Lu jadi saksi ahli ya? Tapi lu di situ memberatkan tersangka atau terdakwa atau sebaliknya? Pelaku tahu kok, gue tidak pernah memberikan statement yang memberatkan atau meringankan. Gue tetap berada pada jalur gue sebagai expert di dunia finance menjelaskan apa industrinya. Udah selesai. Oke. Gitu. Cuma kalau ditanya preference pribadi gue, janganlah ngerusak negara ini dengan flexing mobil segala macam. Terlebih itu bukan punya lu, gitu aja. Kalau gua nih posting-posting tentang mobil, menurut lu flexing nggak? Itu hak asasi lu untuk menunjukkan kesuksesan lu. Oke. Itu hak asasi kan? Betul, betul. Ya, nggak ada masalah. Lu mau flexing pun juga oke. Yang penting bagi gue, ini menurut kayak Opini gua, ya? mens reanya. Tujuannya apa ya? Tujuannya. Tujuan jahat atau enggak? Nah, sekarang kalau misalnya lu bisnis motivasi dan lu berhasil menemukan satu konsep berpikir kayak Ronda misalnya, dia bikin buku The Secret, Yes. Magic dan seterusnya. Terus kemudian lu mau nunjukin kepada publik bahwa cara pikir gue itu membuat gue sukses nih. Bukti suksesnya apa? Legitimasinya adalah gue punya rumah mansion yang gede, gue punya mobil yang mewah, gue punya usaha pribadi. Go ahead. Karena Bapak Gema tadi mention tentang eBay, ya eBay itu berarti introducing broker. Itu sales lah, Sales ya? marketing lah. itu nggak salah sebenarnya. Ya nggak salah kan, apa yang salah dengan menjadi sales? Tapi kenapa sama kayak waktu di tahun 2020 itu menjadi maknanya itu berubah jadi negatif? Karena presiden. Ini bentar lagi juga akan bilang, oh iya karena si botak nih, kan gua rambut gua udah habis nih, bilang botak. Sendiri ya? Anak-anak gua aja bilang gua botak. Botak, punya Nah. duit kenapa nggak tanam rambut, Nah, Pak? Gua takut sakit, tapi ini katanya ada yang nggak sakit. Yang nggak sakit ada. Ada kan? Gua udah mau nih. Udah mau nih ya, berarti nanti next kita lihat rambutnya udah gondrong. Gua mau bikin kayak Chris Evans. Ya kan? Lu pernah jadi IB? Pernah dulu. Pernah disupport sama broker? Mobil-mobilnya Nggak ada. dibeliin Itu broker? baru sekarang. Itu Oh, dulu, era-era lu sekarang. tahun berapa tuh dulu waktu jadi IB? 2009 bro. 2009. Belum terlalu tren ya di Belum terlalu Indonesia? tren. Terakhirnya gue punya sekuritas sendiri. Gue punya broker sendiri. Level Bikin. gue udah bukan masalah IB. Sekarang gue ngerekrut IB. Tapi kalau lu mau kerja sama gue, rule nomor 1 adalah jujur. Bisa nggak nih gue ikut IB lu, gue besok dibeliin Ferrari? Gak bisa. Ya lu silakan keren cari dong. broker yang lain ya emang. Karena kalau lu mau dapat Ferrari, lu harus dapetin itu dari commission lu. Oke. Dan lu harus declare ke publik bahwa gue adalah IB yang sukses. Gue bisa dapetin klien banyak dan gue dipercaya klien gue karena gue memberikan service dan hasil komisinya gue beliin Ferrari. Tapi kalau lu jadi IB dan lu ngomong gue trading gue dapat Ferrari, gue cut. Sebagai contoh, lu pernah punya teman kan banyak di Singapura di mana-mana. Iya, iya. Orang Singapura itu sukses jualan insurance. Iya, betul. Orang-orang yang jualan insurance di Singapura dia bisa beli Lambo, dia bisa beli apa? Iya. Karena dia taking care kliennya kan, dia terus Service ya? dia service dia dapat, terus dia beli Ferrari, terus dia misalnya buka insurance agent, terus dia flexing gitu. Apa salahnya? Nggak salah. Nah, Asal ini yang dibeli. gue mencoba melalui channel lu tuh merubah paradigma. Yang bajingan juga banyak. Nah, ini yang harus kita tumpas Nah, gitu. bagus nih. Yang bajingan banyak, tapi sebenarnya itu nggak salah. Cara bedainnya seperti apa biar orang tuh nggak ketipu? Menarik. Satu, seperti tadi. Kalau lu IB, lu jujur aja kalau lu IB. Gue dapat ini dari komisi. Karena memang bisnis gue adalah IB dan gue bertanggung jawab memperkenalkan lu sama broker yang jujur. Gue bertanggung jawab memastikan kalau kamu itu tidak akan dimakan, dikonsum oleh broker-broker yang over the counter ini untuk menjadi santapan bandar misalnya. Itu tugas gue dan moral responsibility gue sebagai IB memperkenalkan kamu kepada broker yang baik. Kedua, kalau gue dapat itu bukan karena trading, lu jangan bilang dapatnya karena trading. Kalau lu langgar dua ini kan sudah pelanggaran etika sebenarnya. Iya, iya, iya. Tapi tahu dari mana Pak dia trading atau tidak? Udah gini aja, trading itu kan ada teorinya, ada tekniknya, kan ada nomenklatur internasionalnya. Lu coba ikutin dan lu pelajarin gitu. Oke. Kalau ternyata it doesn't make sense, ya doesn't make sense. At the end of the day, lu nggak usah sibuk apakah dia IB atau tidak, karena ini problem juga mayoritas masyarakat Indonesia selalu mikirin, Roy ini gimana? Ini IB atau bukan? Ini apa? Dia ngeliat gini. Udah sibuk dulu ya? Padahal yang penting tuh adalah ngelihat gue. Oke, gue sekarang masuk market. Gue bisa trading nggak? Gue punya mental yang bagus nggak? Gue bisa beli mobil kayak dia nggak? I don't care. Salesnya itu punya pesawat kayak punya apa? I don't care. Iya. What I care is, nih, gue sendiri kayak gimana? Skillnya ya? Iya. Skill dirinya dan... Pemahaman POV-nya itu jangan kayak ngeliatin orang terus. Lu jual kelas teh misalnya sekaligus. Lu bohong kan? Gue masuk. Ikut lu. Gagal. Tapi ada nggak yang berhasil? Ada. Berarti misalnya gue salah percaya lu. It's okay. Tapi gue akan berjuang. At least gue terima kasih sama lu ya. Walaupun lu gila, at least gue masuk dunia ini. Uang sekolahnya di Uang situ
sekolah, dan aku akan mencari instead of gua akan wah caci maki IB gini, itu udah misleading gitu. Udah misleading ya. Nah ini mindset. Jadi sangat menarik nih Royal People. Sebenarnya sekarang kan ada yang bilang IB dulu afiliator gitu kan. Itu kayak hina sekali ya. Hina banget. Sekarang Sebenarnya jualan kelas jadi hina, bro. Jualan kelas. Jadi Lu jualan kelas juga? Dulu kita ada kayak kuliah gitu loh. Oke. Certification. Kalau sekarang kita lebih e-learning doang. Gue jual research. Nah, menarik nih pembahasan soal kelas ya. Berarti jual kelas itu boleh. Boleh aja. Kenapa salah? Nah, tapi kan ada aturannya juga setahu gue ya. Untuk kita buka, let's say, kursus, universitas, sekolah, itu kan ada biar nantinya orang nggak ngasal gitu. Jualan kelas itu harus bedain vokasional atau enggak. Oke. Kursus itu kan vokasional sebenarnya. Nah, vokasional itu sendiri kalau kita buka kursus tuh sebenarnya izinnya tuh sama siapa kan gitu. Betul. Itu nggak ada urusan sama Kemendikbud, nggak ada urusan sama Dikti. Itu kursus pelatihan itu sama Kementerian Tenaga Kerja malahan. Berarti harus izin dulu. Harusnya. Misalkan gue nih, besok-besok mau bikin kelas cara jadi konten kreator. Ya. Harusnya gue Harusnya. mengurus legalitas dulu. Kalau legal itu udah pasti kayak PT, izin Betul. usaha. Iya. Ya kan? Nah sekarang itu kan unik di Indonesia ini. Dianggap dengan lu punya izin usaha, lu udah berhak ngajar. Oke. Padahal tempat kursus sendiri itu kalau tidak salah diatur di Kementerian Tenaga Kerja. Dan kemudian ada badannya namanya BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang mana pengajarnya juga harus punya sertifikasi trainer, master Iya. trainer, asesor dan seterusnya. Which is gue udah selesai. Lu udah ada semua ya? Udah lengkap lah itu. Oke. Ya kan misalnya. Tapi apakah itu digalakkan? Enggak juga. Di Amerika nih sebagai contoh, gue mau buka sekolah pilot. Kalau gue mau ngajar, gue harus punya sertifikasi sebagai instruktur kan gitu ya. Ya. Nah itu harus dijalankan. Tapi kalau gue mau sebagai owner dari sekolahnya, ya nggak apa-apa. Pakai bisnis license saja, Nggak pakai masalah. SIP juga nggak apa-apa. Oke. Nah, Lu sebagai bisnis ownernya ya? Iya. Bukan sebagai Nah, pengajarnya? kalau pengajar wajib harus sertifikasi. Wajib harus sertifikasi. Ada nih sertifikasi trader gitu ya? Sertifikasi trader itu salah satu yang CAT itu, Huh? itu kan under Astronaci, kita Iya. kerjasama sama Amerika, ya kan. Tapi kalau di Indonesia sendiri untuk melakukan pengajaran, certified instructor untuk trader itu belum ada. Oke. Tetapi di serempetin nih, kalau dunia futures tuh nanti larinya ke wakil penasihat berjangka, masuknya ke sana. Jadi bukan sertifikasi tapi kayak license dari regulator. Terus kemudian kalau di dunia trainer saham tuh belum ada. Tapi kalau Aturannya memberikan belum ada. rekomendasi nanti larinya ke penasihat investasi. Jadi tuh grey semua emang. Makanya, let's say orang yang ngasal-ngasal jualan kelas Susah juga mau untuk dijerat dipidana. apa. Nggak bisa. Susah ya? Landasan hukumnya kagak ada. Abu-abu ya? Abu-abu. Nggak ada fundamentalnya. Nah, gitu nggak ada kan. fundamentalnya. Nggak ada fundamentalnya. Gitu. Makanya paling enak main di abu-abu, guys. Nah, aduh. Indonesia ini, bukan Indonesia, Konoha. Konoha. Indonesia bagus. Konoha. Indonesia bagus. Di Konoha ini memang selalu gray area. Grey area. Jadi kayak misalnya lu mau bikin content creator school. Sebagai contoh si A, si B, si C dia bikin. Iya. Nggak ada legalitas yang mengharuskan kamu harus ini. Ya, yang penting kamu bikin PT, kamu ada SIUP, surat SIUP, izin iya. usaha, selesai. Selesai. Basic itu kan. Nah, Iya sekarang kan? kenapa menjadi jelek ini kelas ini ya, terutama kelas trading gitu kan. Padahal di luar negeri, bro. Gua kan punya klien di luar negeri juga. Gua cas mereka $3.500 setahun tuh mereka bilang kemurahan. $3.500 setahun. Kemurahan. Itu certification ya padahal ya. Di luar itu gua sendiri pernah ikut 12.000 4 hari. 12.000 Dolar. 4 hari. Berarti sebenarnya kalau dijadiin bisnis yang proper itu menjanjikan ya? Menjanjikan. Nah, cuma masalahnya ini banyak kan oknum-oknum ini penjahat. Penjahat emang, ya? Emang brengsek, bajingan aja pokoknya. Oh, itu nggak di Indonesia kan? Di Indonesia. Oh, di Indonesia. Di Indonesia gitu loh. Penjahat banyak dari ya? sejak Covid bertumbuhnya. Apa kata-kata lu untuk para penjahat? Karma buat anak lu. Karma buat anak. Kenapa buat anak? Kenapa nggak istri? Mungkin bisa kena istri Gede langsung kayak enak. atau kesehatan. Kesehatan sih Bisa terus paling serem ya. bangkrut. Dan biasanya menurut pengamatan gue, orang-orang bikin kelas-kelas trading nggak karu-karuan ini, paling lama umurnya 3 tahun tumbang. Oh, 3 tahun tumbang ya? 3 tahun. Cycle-nya 3 tahun. Oke, oke. Gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang mengedukasi dengan benar tuh kena. Sekarang makanya hati-hati netizen jangan mengeneralisasi jual kelas. Gue jual kelas pilot kok. Gue punya sekolah pilot. Terus gimana? Apakah jual kelas salah? Kamu bilang, oh ya nggak apa-apa kalau pilot. Kalau trading nih nggak boleh. Siapa yang bilang trading nggak boleh? Terus yang namanya Bursa Efek ada partneran sama Tikmi. Dia menjual kelas untuk investasi dasar. Lu mau caci maki dia juga? Iya. Oh enggak sih karena itu certification. Nah berarti bukan kelas tradingnya yang salah, tetapi pengajarnya certified atau tidak. Jangan ujuk-ujuk keluar dari tempat yang nggak jelas, bibit bebet bobotnya nggak jelas, tiba-tiba wih menunjukkan pakai mobil jual kelas. Nah itu red flag. Jadi Gitu. salah kaprah ya? Salah kaprah. Nah masyarakat udah sakit hati kan nggak pusing, hantam aja pokoknya. Nah, jadi lu ini beli Ferrari untuk flexing nih? Sebenarnya mencapai impian gue pingin punya Ferrari itu satu. Oke. Yang kedua menunjukkan kepada publik lu jangan bully gue lagi.
Itu pun, Iya. gue punya Ferrari, itu masih bilang, oh ini kan bukan Senna. Bukan Senna. Karena si X tuh pakai Senna, dia McLaren, lebih Senna. dia lebih kaya daripada lu. Nggak ada habisnya. Gue bilang, ya udah lu mau adu flexing sama pesawat gue, ayo. Diam habis tuh, iya kan? Iya. Tapi what's the point gitu? Oke. Ya, tapi kalau gue beli ini ya memang pingin punya. Impian ya? Iya. Impian. Terus kenapa nggak upgrade? Kenapa nyimpen 458? Ya boleh sih upgrade one day misalnya ke 488 kayak atau Iya. ke 296. Atau langsung SF90? Iya boleh, tapi urgensinya apa gitu kan? Oke, lu jarang pakai juga ya? Jarang pakai. Ini berarti lu beli pakai duit apa? Kalau Ferrari ini, gua pas Covid itu cuan gede dari saham. Saham. Ini kan murah, cuma 7M-an doang. Iya, murah ya 7M ya? Di mata orang-orang yang punya Senna, apa artinya gitu loh. Aku mah humble-humble aja, iya Ferrari gua anggap aja lah tua gitu kan, lu Tapi hina-hina. Spider loh, cakep loh. Iya, masalahnya yang hina-hina bisa beli nggak itu? Iya. Kadang gue suka lihat ya orang yang pajak bayar pajak nggak? Yang Iya. komen juga belum tentu bayar pajak. Coba cek aja nomor platnya gue, B93MAG. Oh, ada platnya di belakang, nih. di belakang. Nih, kemarin banyak yang komen kalau supercar memang rata-rata platnya nggak ada di Nggak depan. ada di Don. depan. 93 MAG. Iya, Masukin tuh ke Samsat. Nih. Oh, lu berani kasih lihat plat ya? Silakan. Oke. Terus yang satunya 63 MAG. Boxer ya? Iya. Iya. Jadi gua kalau beli mobil, bertanggung jawab bayar pajaknya. Jangan beli mobil tapi bodong. Sorry ngomong nih. Ini berapa pajaknya nih? 150 juta setahun. 150 juta ya pajak Ferrari ya. Iya. Kalau ini masih oke lah. Dia 30-an lah. Boxer. Ya, Oke gua- guys, kita akan lanjut lagi Langsung. tapi break dulu azan maghrib. Ini apa ini? Tempat nongkrong aja buat minum. Jadi habis syuting Duduk-duduk biasa sini ya. duduk, Kalau santai. pada ngerokok nih guys. Ini sengaja emang biar bisa diliatin orang kalau lagi berenang gitu Bener. ya. Lu percaya Feng Shui? Percaya. Percaya, Tapi kan karena gua kan elemennya api, Heeh. jadi butuh air juga Butuh sebenarnya air. untuk menyeimbangkan. Netralisir ya. Asik ya. Netralisir. Wah. Sorry ya, asik. lampunya lagi mati guys. Gak apa-apa. Kita langsung ke atas aja Royal Ya, Ball oke. karena katanya ada harta karun di atas. Mantap. Let's go. Oke, kita lihat-lihat studio. Jadi ini yang biasa kalian lihat kalau di YouTube. Jadi ada videotronnya. Terus ada yang kadang kalau podcast juga bisa di sini. Oh. Berarti lu konten cuma di sini aja ya? Di sini ada lagi yang di kantor. Oh, ada lagi? Ada 3 Oke. tempat. Terus di rumah gua satu lagi. Banyak Nah, itu banget. ada. Ini koleksi mainan gua suka. Gua penggemar Ultraman sama Dragon Ball. Kenapa Ultraman? Karena waktu kecilnya nontonnya Ultraman. Oh kan? iya, waktu kecil nontonnya Ultraman, Ninja Hattori. Betul. Terus Sama He-Man. ini adalah orang yang menginspirasi gue, Dragon Ball ini. Karena Saiyan tuh habis berantem kan dia tambah kuat kan. Oke. Dan dia tuh dari kecil nggak pernah menyerah. Jadi kayaknya karena gue baca komik tuh mungkin dari seri 142 itu mungkin ada 20-30 kali kali. Heeh. Jadi tuh melekat perjuangannya. Ke sama brainwash gitu otak Son lu ya? Goku. Jadi gue kalau kerja nggak sampai hancur, nggak sampai capek, gue nggak berhenti. Nanti habis itu gue bangkit lagi tuh lebih kuat dari sebelumnya gitu. Oke, ujiannya ya. Heeh. Emang pernah hancur? Ya pernah. Apa yang Maksudnya paling hancur? kecapean sampai sakit ya gitu kan. Tapi lu paling hancur bisnis lu apa? 2008. 2008. Waktu subprime mortgage. Tapi setelah itu gue lebih hati-hati, lebih bijak. Rugi tuh, rugi. Rugi berapa banyak? Kena market ya. Waktu itu taruh berapa ya? 400-500 juta habis. 400-500 juta. Paling rugi lu segitu ya? Berarti masih Oh banyak. enggak, 2017 gue ada loss lagi. Itu trading pribadi ya, loss 78M ada. 78M. Karena kebebalan gue aja. Kenapa greedy? Denial. Jadi udah salah, gue denial. Hancur lah akhirnya. Ya ini hobi-hobi gue, terus... Suka mancing juga lu ya? Oh iya, gue maniak mancing. Mancing mania nih? Mancing mania. Ternyata Prof Gema mancing mania. Koleksi reels. Jadi gua Shimano guy. Gua memang penggemar Shimano. Jadi ini Shimano Stella nih yang gede. Ini yang 20.000. Biasanya gue Shimano buat rem Sepeda. Buat rem sepeda. Ini yang Daiwa, gua nyebutnya Iron Man gitu. Ini electric reels nih. Elektrik tuh berarti tinggal pencet doang. Jalan sendiri dia. Narik ikan, pencet juga. Mencet juga, tarik ya. Bedanya apa sih kayak gini bagus atau enggaknya? Banyak kehalusan gearnya, kekuatannya. Kalau yang ini yang top notch-nya emang Shimano. Ini paling mahal. Ini berapaan? 15-16 juta deh. 15 juta ini ya doang. Heeh. Belum tiangnya itu. Belum tiangnya. Tiangnya kan ada yang 3 juta sampai yang 20 juta tergantung. Kalau satu set gitu biasanya habis berapa? Tergantung. Murah-murah juga sejutaan Murah. juga dapat, 3 jutaan dapat. Pakai kayu juga bisa ya. Oh, tapi idealnya kalau mau mancing ikan-ikan yang segini-gini tuh, yang enak, nyaman, sticknya atau rodnya tuh yang seharga 2 jutaan, 3 juta. Ininya ya level-level 8-9 juta, itu udah enak. Masih sering mancing? Masih. Gue bingung kenapa orang suka mancing. Sensasinya bro, waktu itu dimakan ikan dedet, asik banget begitu lu tarik strike itu, asik Happy-nya banget. di situ. Iya,
Iya, sama nyandu ketika nggak dapet ikan, stres, frustasi. Oh, gitu. Belajar kehidupan. Iya, Karena dengan gue banyak mancing, trading gue lebih baik. Jadi gue lebih menerima market itu nggak setiap kali bagus. Kadang gue sebulan tuh cuma entry 2 kali. Oke, ambil posisinya. Ambil posisi 2 kali doang. 2 kali. Jadi nggak boleh greedy ya. Nggak bisa greedy. Belajarnya di laut. Harus sabar. Kalau musimnya nggak ada, ya terus kayak momen jamnya bukan jamnya makan, ya mau gimana pun lu pakai apapun, Umpan mahal juga. nggak bisa. Market kan juga sama. That's a philosophy. Jadi kita belajar di situ. Tapi sama kayak kehidupan nggak sih? Kalau memang Tuhan belum kasih waktunya lu untuk bersinar, nggak akan bisa. Dan lu harus bekerja keras terus untuk itu. Kalau gampang semua kaya, bro. Betul. Iya. Bener. Gitu. Bener. Jadi semua orang tuh bisa kaya atau nggak menurut lu? Tergantung takdir, itu satu yang gue percaya. Oke. Kalau di Muslim kan orang bilang lu bisa ngerubah kan. Garis tangan Kalau gitu ya. di Kristen khususnya aliran reform klasik itu nggak bisa. Tapi bukan berarti kalau lu hidup nggak kaya itu adalah problem. Karena Oke. kaya itu kan ya cuma harta, tapi sukacita atau talent yang Bahagia, lain itu juga beda-beda kan. Oke. Berarti kalau lu percaya orang kaya atau miskin itu takdir. Gitu. Udah takdir. Udah garis hidupnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu. takdir lu tuh kayak gimana? Makanya harus usaha. diperjuangkan. Free will lu harus bener. Do the best. Itu yang gue ajarin ke anak-anak gue. Di dunia ini nggak ada tempat untuk second place. Harus jadi terbaik ya. Aim nomor 1, kalau ternyata Tuhan tentukan lu nomor 2, ya terima sebagai pembelajaran, nanti lebih baik lagi. Karena we never know. Balance ya. Paradoksnya adalah, ya kalau misalnya lu harus hidupnya itu tidak lebih kaya dari orang lain, ya terima aja. Itu pun sudah harus bersyukur. Kan kita harus selalu lihat dulu gua gimana, sekarang gua gimana, kayak Iya. gitu. Karena kita kebanyakan ngeliatin harta orang terus. Nah, ya kan? rumput tetangga masih lebih hijau. Bener, padahal beliau ini ternyata pusing. Gue tadi ngomong, habis dari mana? Dari psikiater. Hah? Udah sekaya lu masih pusing? Karena kan kita tensinya kan gede banget, intensitinya. Jadi kadang kita perlu bantuan psikiater atau psikolog untuk tetap mainnya bisa bagus. Kita harus menyadarin dong problem gua apa. Misalnya gua ada problem monkey brain, nggak bisa fokus, lompat-lompat. Ya harus diobatin. Kalau kita sendiri deny, gimana? Kan prinsipnya gua tuh adalah atlet, dan atlet tuh harus selalu prima. Oke. Fisik, jiwa, semua. Nah kalau jiwanya mulai ada goyang, ya mental health misalnya. Mental health mah bukan liburan. Kalau liburan kemana-mana, habis duit lagi makin sakit lu. Ke dokter. Ketemu istri curhat itu nggak bisa? Nggak bisa. Justru ke psikiater harus sama istri. Oke. Mereka mengharuskan dokter gue berdua gitu. Terus nanti dikasih prescription, karena gue kurang tidur. Dia tanya tuh, dikasih prescription gue bisa tidur lebih bagus, quality sleep-nya bagus, makannya diatur. Jadi gue sangat ketat terhadap mind sama kejiwaan. Iya, karena itu modal utama ya. Jadi begitu people ya. Jadi orang sukses, jadi orang punya duit juga belum tentu. Ada aja masalahnya. Ada aja. Semakin tinggi, semakin banyak. Betul. Iya kan? Betul. Jadi mau stres? Enggak kan? Ya udah segitu aja. deh. Ini Roberto nih. Wih, Roberto. Ini udah kayak Tony Stark gitu Tony ya. Stark, Ini iya. versi batik nih kan. Versi batik. Iya. Gimana? Hari ini market lagi bagus atau enggak? Lagi bagus. Sesuai analisis ISG kita. lagi naik. Ini live berarti ya? Ini live, cuma kan market sahamnya udah lagi close kan. Terus malamnya kita pantau US stocks. Nanti sama gold market juga. Core-nya Astronaci itu apa? Astronaci. Kita tuh timing. Itu yang nggak ada di tempat lain. Jadi tahu tanggal berapa harga naik turun. Nah, ini Astronaci itu kayak gini teknologinya. Jadi pakai siklus astrologi, dia bisa ngitung pakai model gua. Waktu itu bulan April nih, Bro. Iya. Ini kita bisa terus gambarin. Jadi first big bottom-nya Juni, habis itu melandai, mulai naik lagi, disinkronisasi di sini, dia turun bener turun. Habis itu Juli minggu ketiga, keempat, ini kita menyatakan bahwa dia udah selesai lah, udah harusnya naik kan. Kenyataannya ini gambar ini. Ini realnya. Ini realnya nih. Dan waktu itu gue bilang perang US-Iran tuh selesainya di bulan Juni minggu kedua, kira-kira Oke. waktu itu masih April. Ya kayak gini, jadi kita bisa ngeliat forecast 70% lah kurang lebih. Targetnya itu bisa capai, terus tanggal berapa harga naik turun, kayak gitu. Jadi inilah ruangan, terus ini koleksi buku yang di kantor ada yang 5 kali lebih gede dari ini. Ini koleksi buku bagus ya. Ada yang lebih bagus, John. Apa? Gue tadi lihat ini nih. Mata gue ke distract sama ini nih. Ini property shooting ya? Iya, Bapak yang menjelaskan. Ini asli tapi. iya asli. $100.000 doang. $100.000 doang. Itu sekitar 1,8 miliar. 1,8. Beneran nih. Kalau ada yang hilang ngambil. Ya pasti orang-orang ini aja ngambil kan gitu aja. Ambil di kantong saya berarti. Om. Tapi emang enak banget ya kalau dolar ya. Segini udah 1,8. Ini yang disebut dengan law of vibration. Belajar law of vibration, jadi ada duit di sini itu energi duit itu di dalam ruangan ini gitu. Terus kita kan juga semangat gitu kan. Yang penting asli kan duitnya? Asli. Terus Jangan taruh duit palsu gitu. jangan lah. Ini apa nih? Ini kan di New York Stock Exchange kan bullnya kan. Jadi kita harus selalu positif, selalu bullish gitu. Nah terus pesawat-pesawat gue taruh di sini karena kan ini kan memang passion gue di aviation. Ya kan? Jadi ya kehidupan kita sehari-hari lihat pesawat, duit, bullish. Ini apa ini? Ini club, nah ini membership kita kan. Jadi kalau lu join membership dapat ini. Jadi dari sini aja tuh kelihatan
kan, gue suka pesawat, gue cari duit untuk memenuhi hobi gue. Gue harus tetap positif, market saham itu selalu bullish. Iya. Kalaupun bearish ya kita percaya nanti juga akan bullish lagi, Oke. gitu kan. Nah, terus gue harus bertanggung jawab ke member A-Club untuk memberikan mereka rezeki juga, gitu. Oke, ya. Jadi ini ada filosofinya semua ya. Ada filosofinya. Kalau Anda mau seperti saya, ya, duit ini uang jajan saya untuk hari ini. Dan ini semua market ya, lihat positif. Nanti kita akan bahas diskusi lebih lanjut lagi, tapi link ada di bio. Wah, cocok. Udah bisa ya? Ya. Link di bio lagi kan, waduh. Minimal nih, kalau mau jadiin gua IB nih, G-Class 2 biji. Jadi minta disponsorin mobil juga. Aduh. Kalau nggak, orang nggak percaya. Apa gue panggilin yang biasa disewa-sewa? You know what I mean lah ya. Ini pasti dia akan nonton juga nih. Nonton juga ya? Pasti nonton. Langsung deg-degan mau disewain lagi. Mau disewain lagi. Tambah orderan nih Tambah kayaknya. order, tambah. Jangan gitu. Gara-gara gue ngonten sama trader nih, besok-besok gue beli mobil beneran deh. Dikiranya Wah, IB nih. Login dia, login. Iya, nih lihat di kameranya semua. Waduh. Iya. Mahal-mahal nih kamera, gokil. Lumayan. Niat banget sih lu, buat apaan? Gue professional wedding photographer dulu. Semuanya diembat sama dia. Mbak, terus kalau sekarang gue landscape sama travel gue tetap jalan karena gue jual foto kan. Oh, lu jual foto Gue juga? jual foto. Jual foto kemana? Biar nggak dibully, jual kelas dibully ya kan. Jual foto aja gue. Di apa tuh? Watermarknya kalau Enggak. Ini foto yang bener-bener fine art foto kita jual ke kolektor kayak gitu. Satu foto 1.800, 3.000 dolar. Mahal banget. Satu foto. Iya, emang. satu foto. Foto apa tuh paling kayak gitu? Landscape, Foto pemandangan aja. Orang ada yang mau beli Ada. $1.000. Oh, itu 1.000 murah. Kebanyakan 1.800, ada yang sampai 8.000 dolar. Wah, Gitu. John, memang sebenarnya mau jadi orang kaya itu gampang ya. Cuma lu tahu caranya aja kayak Iya, gimana. tapi kan skillnya gak gampang. Gue dari tahun 2010 masuk dunia fotografi. Ah, lawan lu AI sekarang. Nggak bisa. Masa nggak bisa? Nggak bisa. Nggak laku. Kan ketahuan kalau itu AI. Sekarang lukisan, masa lu bikin lukisan AI? Lalu mau bilang kalau ini punyanya Hendra Gunawan, ini punyanya siapa gitu kan? Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ini gue udah masuk dunia seni gitu kan. Bukan yang cuma AI. Kalau buat happy-happyan ya generate aja gitu. Ini lu jual berapa? Ini 2.000-an lah kira-kira. Foto begini $2.000. Dia lihat dari mana gitu? Ya dari teknik, dari angle komposisinya kan. Terus ini perjuangannya setengah mati ini gua. Itu asli itu Milky Way itu. Ini ya? Iya, tengah malam naik-naik tebing. Nah ini kan awarded dari 1X. Oh, ini website resmi ya, guys? Iya, 1X. Jadi emang ini salah satu yang passion gue lah gitu. Bingung gua, John, di sini ternyata gampang ya cari duit ya? Iya. Jual foto aja $1.000 minimal tuh ya. Minimal. Oke, kita lanjut Gitu. lagi. Roy People, di sini apa ini? Ini mockup simulator kecil untuk bikin materi. Oh. Jadi kan kita punya flying school training Airbus. Iya, iya. Ini Airbus A320. Jadi kalau kita lagi mau bikin material YouTube, Kurikulum ya gitu. kurikulum atau ya kita mau rekam, ini alatnya. Oke. Terus kalau yang ini buat 777, yang 737 nanti di atas. Kayak real gitu? Real, Beda? nanti kita lihat. Nanti lu Oh. cobain terbang, bro. Oke. Jadi yang ini memang untuk casual. Jadi kayak misalnya kita mau testing sistem, kita mau bikin konten materi gitu ya. Yang kayak streamer gitu. Iya, iya. Nah ini mainannya di sini. Mainannya di sini ya? Ini nanti gerak-gerak sendiri mereka nih? Ya ini kan kita gerakin kan. Gua akan membahas tentang penerbangan nanti di atas aja deh. Langsung kita Ya. kata. Ayo kita ke atas yuk, Ayo. let's go. Oke, ini simulator kita. Tapi sebelum ke simulator kita ke bar dulu. Gede banget. Ini sih gua kalau punya beginian nggak perlu keluar-keluar gua. Gak perlu keluar ya. Iya, Panggil DJ ke sini. Panggil DJ. Kadang kita kalau dugem di sini. Oh iya. Panggil DJ. Wih, asik banget ya. Ada bartendernya juga, John. Ada. Keren. Koleksi pesawat. Ini koleksi pesawat. Terus itu kapal Pelni. Kenapa gua ada? Karena ini adalah kapal pertama yang gua naik dari zaman dulu. Ini kapal KM Liuser namanya itu. Gue soalnya dulu naiknya kapal kelut-kelut. Kelut ya, kelut lebih gede. Kalau ini yang skocinya 8 kan. Oh, ini lebih kecil ya. Ini ke mana dia tuh? Ini Surabaya Sampit. Oh, iya. Kenapa lu dulu naik kapal? Gak ada duit. Mulai nih cerita begini nih. Cerita ini yang suka nih saya nih. Gue besar di Kalimantan. Lu dari nol gitu ceritanya. Minus loh. Minus? Bokap gue bangkrut dulu. Oke. Terus berusaha, terus punya somil kebakaran somilnya. Somil itu apa ya? Pabrik kayu. Pabrik kayu. Di Sampit, Kalimantan Tengah. Oke, berarti lu orang Kalimantan asli. Nggak, asli Surabaya. Tapi besarnya di Sampit. Besarnya Karena di usaha Sampit. orang tuh di Sampit. Oke. Teman-teman gue yang nonton kan pasti tahu cerita gue lah dulu kayak gimana. Teman-teman seangkatan kan. Ya, kita flashback di sini Roy People. Mungkin Roy People beberapa belum tahu sosok Raf Guma ini. Kayaknya sih dari muka-mukanya ya emang udah lahir oe-oe-nya di atas Mercy. Gue tuh baru punya Mercy itu tahun 2016. 2016 baru punya. Mercy. Mercy. Bokap gue itu dulu dari keluarga yang punya pabrik kaya. Oke, dulu. Kaya tahun 70-an, 80-an kaya. Pas lu lahir, Ya oke lah, termasuk oke punya perusahaan kayu kan. Tapi
dalam posisi industri kayu lagi jelek, terus sampai bangkrut. Tuhan kasih kita jalan, kita jadi kontraktor untuk membuka hutan penanaman kelapa sawit zaman dulu. Oke, itu dulu umur berapa? Dari SD kelas 6 mulai berubah menjadi kontraktor land clearing. Terus mulai SMP, bapak gua mulai bisa nyicil bulldozer, beli 1, beli 2, ya kan. Berarti mulai comeback tuh ya? Mulai comeback, tapi ya so-so. Terus gue disekolahin ke Surabaya, nyicil rumah waktu itu. Gue Di masih Surabaya? ingat tahun 2000 itu beli rumah 650 juta, itu KPR. Gue waktu itu umur 13 tahun diajak bokap gue ke bank, belajar KPR tuh gimana, kredit Oke. tuh gimana, tuh umur 13 loh. Umur 13 tahun Umur 14-13 tuh gue udah diajak ke bank nih ya, lo lihat ya, hari ini duitnya papa, kasih DP. Waktu itu DP-nya 200 juta tahun 2000. Terus gue dikasih lihat, ini namanya utang ke bank, ini namanya KPR. Oke. Jadi lu kalau nggak bantu papa sekolah yang bener, terus papaku kan di Kalimantan kalau beli spare part, gue yang suruh beli tuh di Surabaya tuh. Oh, lu yang in charge ya? In charge. Itu pun gue suka bandel kan. Selisih 2 hari, 3 hari gue cuekin. Gue dimaki-maki gue sama bokap. Dikasih tahu, lu mau gimana, mau diambil nih rumah gitu. Jadi gue hidup di dalam kondisi yang penuh utang. Gue tahu susahnya tuh kayak gimana kan. Terus akhirnya nyokap gue bikin kue kayak pastel, risoles. Gue jualan sama adek gue jam 5 pagi. Mobil gue itu yang pertama bokap beliin untuk sekolah Daihatsu Taruna kalau masih ingat. Daihatsu Taruna ya, tahu gua. Oke. Gue bawa itu mobil, berhenti di depannya Galaxy Mall, tuh banyak orang lari pagi, mas 6 pagi. Tante om beli rotinya, risoles gitu. Iya. Join MLM. MLM sempet juga? MLM, terus gue mau belajar piano, dikasih belajar, dipinjemin duit, terus gue nyicil ke bokap. Mau belajar, mau les piano kan. Karena bokap bilang, lu belajar piano, udah nanti lu ngajar piano. Jadi gue ngajar anak-anak kecil itu. Oke. Terus gue mulai main piano di hotel, jadi pesulap. Terus sempet jadi pesulap I'm juga? a magician, ya. Pantes, tadi gua tuh mau main sih, soalnya tuh dia ada alat-alat sulap Iya, tadi di iya. bawah. I'm a magician. Oh iya. Jadi gue Angkatan Deddy Corbuzier juga? juniornya jauh. Tadi gue kira waktu 13 tahun kan, waktu 13 tahun saya udah mulai trading gitu. Oh iya cerita-cerita IB. Ternyata tadi dia ceritanya umur 13 tahun diajak bapaknya ke bank, nih bapak lu nyicil KPR, Iya. gitu ya. Itu tamparan loh buat Real nih, real. Biasanya penonton gue gila loh. Ah, bohong nih, bohong gitu penonton gue ya. teman-teman gue yang di Kalimantan sama yang di Surabaya pasti tahu. Pasti tahu ya? Tahu lah siapa gue. Iya, iya. Gue dulu atlet bulu tangkis loh. Buset nih banyak banget nih. Pesulap iya, atlet bulu tangkis iya, jualan ini iya. Gue Semuanya angkatannya lu kerjain ya? Tontowi Ahmad. Oh, Tontowi, gue kenal tuh. Satu angkatan. Oh, sangkatan. Cuma beda nasib. Beda nasib. Terus gue ketemu Ko Alan Budi Kusuma. Dia bilang gue telat 2 tahun. Kalau gue mau, gue nggak kuliah, gue langsung dikenalin sama pelatihnya dia Tong Sing Fu ke Cina untuk benerin gue gitu. Tapi ya udahlah. Kalau mau shortcutnya. Terlalu beresiko buat gue. Harusnya di usia gue waktu itu gue udah juara ke Jurda, ke Jurnas. Udah ikut sana sini ya. Harusnya. Ya gue ikut, tapi babak pertama kalah. Berarti nggak sukses di situ. Gak sukses. Oh, terus itu lu nangis gue sedih, hancur hati gue. Sekarang masih nangis ya tapi? Gue itu termasuk orang yang mungkin dididik nangis tuh nggak boleh gitu dalam kondisi sedih ya. Tapi kalau nangis ketika kita berdoa itu Iya, ya pasti beda-beda. Terharu lah ya. terharu beda lah. Gitu. Berarti lu baru benar-benar punya duit itu pas ngapain sama kapan? Nah, gue tuh pernah jadi calo tiket bro. Calo tiket apa nih? Pesawat dari Oke. 5 bandara besar di Indonesia gue pegang. Jadi ngumpulin kecil-kecil dari yang gue punya modal 10 juta, 20 juta. Karena waktu gue lulus SMA kan kuliah nih, itu sama bokap gue disuruh belajar bibitin udang di Pasir Putih, Situ 2003 Bondo. nih berarti ya? 2003, 2004. Iya. Sampai kuliah gue berantakan gara-gara bokap. Gila kan orang tua gue? Iya, iya. Kakek gue punya pembibitan udang, tapi nggak terurus. Oh. Dia minta tolong sama bokap gue. Ya udah, lu tanya mau belajar bisnis ya udah, di situ. Jadi gue semester 2 dari UK Petra, gue keluar. Karena UK Petra tidak didesain waktu itu untuk orang yang bekerja. Akhirnya gue masuk ke Narotama University. Sampai gue saat ini pun jadi dosen di situ, gue jadi profesor di situ. Karena mereka nge-welcome gue waktu itu ada kelas karyawan. Kalau lu tahu ya, kuliahnya Iya, cuma iya. Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Jumat gue ke Pasir Putih belajar bibitin udang. Terus gue kirim jual ke Tarakan. Itu dianterin sama bokap gue ke Tarakan, Kalimantan Timur. Ada keluarga di situ. Iya, iya. Nyales door to door. Mau nggak beli udang om tante dari saya baru mulai belajar gitu. Nah itu gue dapet duit. Terus gue dimodalin sama tante gue. Tante gue tuh punya toko mebel namanya Megasari di Surabaya gitu kan. Gue dimodalin. Oke, lu butuh buat duit berapa? 40 juta. Nih gue kasih 40 juta. 3 minggu lagi gue balikin. Karena kan gue udah terima duit kan. Iya, iya. Terus kayak gitu akhirnya gue berkembang. Gue punya duit 200-300 juta dari bisnis udang. Itu namanya Benur. Hatchery Benur itu gue ambil dari Benur. Nah waktu itu perusahaan kakek gue bangkrut. Akhirnya gue nggak bisa ngambil dari kakek gue lagi. Gue ngambil ke Tuban. Udah telanjur kan? Iya, iya. Terus gimana? Ya udah gue cari tanpa ada. Awalnya kan memang masuk ke bisnisnya bantuin kakek. Tapi bisnisnya udah nggak ketolong. Akhirnya gue berdikari sendiri. Ambil dari tempat lain ya? Dari semana-mana aja gue jual ke Tarakan. Gue sampai waktu itu charter pesawat-pesawat airline ada dibantu sama teman-teman
teman-teman angkatan laut zaman itu juga kan, pas mereka ada trip ke sana, mereka punya kargo 2004, 2005 gitu kan. Nah, habis itu jadi calo tiket, kekumpul tuh duit 600 juta. Dari Tambak Udang, calo tiket. Calo tiket. Kenapa tiba-tiba bisa convert? Karena dunia penerbangan yang gue charter itu akhirnya ketemu calo-calo di bandara. Ini belum jadi pilot nih ya? Belum, jauh. Jauh Ini ya. tujuannya melakukan semua ini supaya gue dapat modal untuk jadi pilot. Emang mimpi lu jadi pilot Mimpinya awalnya? mau jadi pilot, tapi Oke. nyokap nggak kasih gue di airline. Jadi pilot duluan atau trader duluan nih? Trader duluan. Trader duluan? Supaya gue bisa jadi pilot. 2006? 2006, 2007 gue mulai masuk. Itu setelah bisnis udang gue, bisnis MLM, calo, habis. Kacau. Kacau. Itu gue sempat simpan uang 400 juta. MLM itu bidang apa dulu? Dulu High Desert itu jual madu. Oh, oke. Macam-macam bro, jual pembalut wanita, Semuanya, semua anjir. gue lakuin. Oke. Teman-teman di High Desert Indonesia pasti kenal saya lah. Masih ada yang tahu ya? Banyak teman-teman. Siapa juga. yang kasih tahu lu trader Oh, itu? kalau trader tuh tante gua tuh trading. Dulu kan nggak hype, bro. Iya, dulu tuh dia karena gua itu dari Surabaya kan. Iya. Gua pas ke Jakarta nginep tempat dia. Iya. Dia tuh tiap sore naik Metro Mini ke sekuritas. Aku tanya, "Tante mau kemana?" Bisnis apaan sih?" Gua bilang, "Saham. Apaan saham?" Ya Belum itulah tahu, jual beli belum saham. tahu. Gua nggak tahu. Itu 2006, bro. Habis itu gua lihat koran Kompas, di situ ada harga penutupan. Oh, ini saham gitu. Mulai dah. Kenapa tuh pengen? Pingin duit, katanya kan saham ini bisa bikin kaya gitu. Sama, mindsetnya sama. Akhirnya waktu itu kan internet nggak kayak zaman sekarang. Nggak, Ya? Nah, nggak. itu lu belajar dari mana? Belajar forum. Ada forum, terus ke warnet, terus dulu ada Yahoo Messenger kalau lu masih Ya, ingat. Yahoo YM. YM Group. Nah, ini YM. anak sekarang mah kagak ngerti MSN Group kan. Ya kan, Friendster masih ada dong. Masih, dulu pakai Friendster. Dia nggak tahu Friendster nih. Jauh. Iya, jauh. Itu kita seumuran ya. Iya, iya. Pada saat itu ada tuh orang bikin warung YM Group tiap hari. Oh iya. Oke. Ya udah ngobrol gitu. Kayak Telegram gitu sekarang. Iyalah, kalau sekarang zamannya Telegram pakai handphone. Iya, Kalau dulu dulu. kita harus mantengin komputer, laptop aja boro-boro punya laptop kan. Jadi belajar tuh ke warnet dulu. Berarti lu 2006-an tuh belajar trading ya? Belajar. Modal kecil? Modalnya waktu itu masuk ke saham 15 juta. 15 juta. Gede dong waktu itu. Iya kan, gue punya duit dari hasil jualan udang itu. Gue punya 400 bro. 400 ini, gue masuk 15 juta dulu. Berarti masuk udah kaya dong lu waktu itu? Iya, 400 pada juta. itu? Iyalah, gue kerja jadi guru piano, pemain sulap, apa segala macam ya. Semua palu gada ya? Ya iyalah. Oke. Nah, masalahnya hasil kerja gue itu habis kena 2008. 2008 apa tuh market tadi? Market crash, subprime market. Kita sambil ngopi di sini. Mantap. Jadi kita ada private bar. Gue belajar bartender. Belajar lagi. Jadi ada Jadi dua. lu tuh sebenarnya pengen dikenalnya apa sih? Nggak ada ya. Oke. Ini kan buat happy-happy aja. Enak Bapak Robert. Oke. Nah, itu jadi gue punya duit, gue masukin situ, market crash, gue masukin lagi 400 juta, habis. Oke. Terus bokap gue kasih gue duit, 100 juta. Dimodalin. Modalin, gue beliin saham Inco, cuan tuh. Habis itu nyokap gue kasih gue $1.500. Banyak dong. Itu ya, 1.500 waktu itu kurs berapa sih? 9 ribuan kan? Iya, iya, iya. Di Forex, gue coba juga Forex. Nah itu jadi tuh, 1.300 jadi 15 ribuan sekian. Berarti lu jackpot awal tuh di Forex? Di Forex, gue jackpot awal 18 Desember 2008. Masih inget ya? Itu malam gila. Itu cikal bakal ilmu astronaci. Oh. Itu modal 5.000 jadi 52.000 2 malam. Habis itu minggu depannya habis. Hilang lagi. Nol lagi. Karena kena dia itu margin call ngaco. Iya. Ini benar-benar ya Royal People ya. Gue kayaknya nggak pernah deh ngonten sampai jam 8 begini. Dari jam 4:30. Saking gedenya. Mungkin maling masuk sini bingung kali keluarnya gimana. Loss. Los ya. Oke, sambil kita bahas ya, sini ada private bar gitu ya, buat nyantai-nyantai, nonton-nonton, gitu Iya. kan. Terus nih gua ajak ke sini. Apa nih? Kita lihat. Jacuzzi John. Ada jacuzzi. Jacuzzi in the sky. Yoi. Tiba-tiba ada jacuzzi. Asik ya. Tapi nggak pernah dipakai gue yakin nih. Pakai. Lu pakai? Pakai. Biasanya kapan? Malam lah kalau habis trading biasanya sebelum tidur sini. Oh, asik ya. Ada jacuzzi, ngeliatin pemandangan tuh, kincir angin. Banyak seluk-beluknya di sini, Banyak John. seluk-beluk. Bener-bener. Nah, gua mau ngajak lu lihat pesawat sekarang. Pesawat? Lihat pesawat. Lu punya pesawat? Ada Di dalam rumah? simulator, iya. Oh, simulator. Let's go, John. Nah, welcome to simulator. Jadi kalau tadi lu ngomong tentang apa? SF90 gitu. Gua lebih baik taruh uangnya. Ya, ini kurang lebih harganya kayak SF90 atau lebih mungkin ya. Harganya seharga SF90. Ya, jadi daripada gua taruh di situ, mendingan gua beli apa yang gua suka gitu. Silakan, selamat datang.
weightnya. Wah, gila John. Nah, Gila John, gue baru sekali nih di home office ada simulator pribadi kayak gini. simulator. Nah, simulatornya kan banyak kayak gini juga banyak. Ada yang cuma harganya 3M, 4M. Cuman 3M. Kalau yang ini yang level tinggi gitu. Ini harganya seharga SF90. Kurang lebih lah ya. Tapi kalau pesawat asli itu harganya berapa sih? Bekasnya mungkin sekitar 40 juta dolar. 80 miliar? Ya, Kurang lebih. kalau simulator yang bisa gerak, kira-kira harganya sekitar 10 sampai 15 juta. 10 sampai Nah, 15 kalau ini juta. dolar, kalau ini kan nggak gerak. Ini berapa nih? 550-an lah kira-kira. Sama ongkos install semua, 550 sampai 650 antara itu. Terus pajaknya kan gue bayar juga kan. Oh, ada pajaknya Iya, juga? pajak. Nggak ada pajak tahunan kan? Nggak. Waktu Kirain. bea cukai masuknya kan mahal banget. Kira ada STNK-nya juga. Nggak ada. Ini circuit breaker-nya. Jadi ini bisa ditutup begini. Nah, gitu kan, tutup. Kan aslinya kan pesawat begini. Oke. Oh, gini kayak kokpitnya gitu ya? Iya, ini kepake semua. Coba kita buka aja ini. Ini real? Real, ayo langsung kita coba. Gue nyobain nih John, lu udah pernah belum nyobain simulator yang 1 banding berapa nih kayak aslinya? 1:1 sama. Oh, jadi kalau lu jatuh? Jatuh, Beneran? jatuh. Kalau gue iseng jatuh beneran tuh kayak. Jatuh. Ya, yuk kita coba langsung. Gua sebelah kiri kanan? Kapten dong, kiri dong. Wih, langsung jadi kapten. Kapten. Gokil. Kapan lagi, John? Gini tuh, duduk di atas kokpit ya, guys. Ini tempat duduk pilot beneran kayak gini? Iya, ini barang asli. Oke, Cap. Kapten Roy, Apa kalau bukan kapten satu lagi? co-pilot. Co-pilot. Oke, co-pilot. Iya. What we gonna do? Kita start engine dulu ya, Pak Kapten. Oke. Tegang, John. Jadi pilot. Gile kan, jadi pilot nih. Iya. Ini lagi ngapain nih? Start nih lagi nunggu. Ini harus di luar kepala ya? Harus hafal. Ada checklistnya juga kan. Ini Boeing 737 Max. Max. Berarti lu nggak pernah bener-bener ini ya, ikut pesawat komersil gitu ya? Enggak. Jadi company gua itu company yang nganter-nganterin pesawat orang. Kayak waktu Covid, Lion Air pesawatnya dikembalikan sama leasingnya, gua yang terbangin tuh ke Amerika pesawatnya. Jadi ini kita di Bali nih. Kita lagi di Bali nih, Ngurah Rai nih ya? Ngurah Rai. Oke, let's go John. Ini namanya penerbangan nekat. Penerbangan nekat. Jadi kita nanti take off dari runway 9 dah ya. Oke. Itu kan lihat angka 9 di situ kan? Iya. Nah, ntar kita muter, kita ke sana, bisa kita landing lagi. Gak ngerti gue. Kalau ente ngerti, gue yang kaget. Iya, tapi minimal kasih tau gue kalau kenapa-napa di... Gue ntar pura-pura mati. Oke, itu setirnya. Yang mana? Yang hitam di sebelah kiri. Nah, Oh, ini setir. Jadi kalau mau belok kiri ditarik gini, pelan-pelan aja, ya kan? Oh gitu? Nah, tarik ke bawah, tangannya sih. Kiri. Nah, ikutin garis kuning. Mantap, bakat nih jadi pilot nih. Bakat ya, besok daftar sekolah lu. Daftar. Masih bisa nggak jadi pilot? Bisa. Private pilot dulu deh. Kan juga harganya nggak mahal. 300-an juta udah jadi. 300 juta gue sampai bisa. Sampai pulang bawa license. Ada terbang beneran juga? Iya, terbang beneran bro. 3 minggu doang. Ready ya? Ready? Ini Jangan tem- dilawan ya, nanti dia jalan sendiri. Jangan dilawan. Ini. Nah, tangannya taruh setir, tarik. Ikutin saya. Saya bilang positive climb, bilang gear up. Gear up. Tuh. Ikutin garis merah mudanya itu, tuh, ditempel terus. Jadi semua itu udah diatur komputer sama dia. Kalau co-pilot kebawain gue ke atas ini gimana tuh? Coba aja, lu kemana? Coba gue Gua lawan, nah, nggak bisa kan? Oh nggak bisa ya? Kalau stall itu biasanya gara-gara apa? Dia critical angle of attack-nya dilewatin. Mau lihat nanti stall ya? Iya. Kita ke 5.000 dulu, nanti kita demonstrate pesawat stall kayak gimana. Ini 2.700 Iya. masih. Ini belok sendiri? Ini tangan gua belokin tuh. Ikutin, jangan dilawan. Gue demonstrate stall ya. Lepas, yoke-nya dilepas dulu. Kita pakein autopilot. Alright, kita akan main-main dengan stall dulu ya. Oke. Ini gasnya gua tutup. Nanti pegang ya. Rasain nanti ya. Jangan dilawan, cuma rasain aja. Nah, ini kalau kecepatannya, lihat. Kecepatannya kan turun terus 250, berapa tuh kan? 240 ya. Oh kiri itu kecepatan, kanan tuh tinggi. Orang kampung gue John. Siap-siap ya. Iya. Airspeed low. Airspeed low. Stall ya, siap-siap. Jangan panik ya. Iya. Ikutin ya.
Ini bisa dilawan nggak sebenarnya? Jangan dilawan. Nah, ini kita harus recovery nih. Tuh, naikin powernya dulu. Itu stall. Mana? Yang tadi, gitu. Oh tadi itu Ya, kita belum nyampe stall, tapi itu udah kayak indikasi mau stall. paling sering orang kecelakaan itu karena apa? Lost control. Jadi dia sibuk ngurusin yang lain, pesawatnya nggak kekontrol. Ngurusin yang lain itu dalam arti kata? Misalnya ada rusak atau tiba-tiba ada problem, dia kejebak di dalam satu fixation namanya. Jadi dia stuck di satu masalah. Pernah kan lu ngalamin kayak gitu dalam hidup lu? Kan lo ada co-pilot. Ya sama, dua-duanya. Kalau lagi gila aja, bro. Oh gitu. Sebenarnya pesawat udah canggih. Udah canggih. Autopilot take off landing bisa? Bisa. Terus gunanya pilot apa? Mengontrol, bener-bener kontrol semuanya dia tetap. Turbulence nggak ada ya? Jer, bikin turbulence. Coba kita menghadapi turbulence tapi dari kokpit, bukan dari tempat duduk penumpang. Biar gue tuh nggak parno dan lu juga yang nonton nggak parno ya. Betul. Kita tes nih skillnya Cap Gema. Wah, kaptennya Anda ini kan. Oh saya kaptennya. Berapa bulan gue bisa terbang? Hari pertama langsung terbang, bro, kalau sekolah. Serius? Pesawat kecil ya kan. Nanti simulator dulu di Jakarta lah. Habis itu nanti kita ke LA. Sekolahnya di LA ya? Iya, LA. Hari pertama gua ajak lu keliling ke Hollywood, Wih. ke Santa Monica gitu ya. Wih. Hari kedua terbang malam, hari ketiga kita cari makan burger di mana, kita ke sana sambil latihan menu. Asik ya hidup ini ya. Asik. Nah, jangan digerakin ya. Oh, turbulence tuh. Gila. Ini turbulence sih. Ini cuaca hancur banget nih. Kurang ajar dia. Dia muter-muter ngapain sini? Itu trim namanya. Untuk otomatis ngatur atas bawahnya itu. Ini muter terus nih karena turbulent. Parah bantingannya itu. Gue harusnya begini ya? Harusnya ya kalau di Realnya. realnya. Oh itu depan bandara tuh. Wah, itu bandara tuh. Kelihatan kan? Kelihatan. Ini cerita kita mau landing. Mau landing. Lagi cuaca buruk ya? Cuaca buruk. Pernah mayday nggak lu? Pernah kena tabrak burung. Tabrak burung? Pecah kaca gua depan habis. Pesawat apa? Baron yang mesinnya 2 tapi agak kecil. Oh. Selamat gua untung. Darah semua di kokpit karena burungnya berdarah. darah burung? Partner gua juga pelipisnya robek, kena kaca. Ternyata banyak yang kena kecelakaan gara-gara burung, John. Banyak. Jadi kalau gue gila, gue dibayar gitu sama orang, gue jatuhin gini. Wah, itu autopilotnya aja udah mati itu langsung. Berarti bisa Coba. dong ya bunuh diri gitu? Bisa. Tuh, jadinya kacau semua tuh saatnya overspeed lah apa semua kumpul. Tuh kan. Kalau lu geraknya udah ngaco-ngaco, 500, wih, engine-nya mati. Oh, Engine mati. 400, nah ini kasih Gila. gua ya. Engine mati guys. Engine number 1, will confirm. terrain, too low, terrain, 100, too low, terrain, Pull up. approaching minimum, Mau kecelakaan John. too low, terrain, Ayo kita lihat skillnya Cap Gema nih. Dikerjain gua sama dia. Cap, udah harus turun Cap, kalau naik Cap. Doron. Ini harus naik lagi karena posisinya habis engine mati, pesawatnya nggak stable. Ini engine-nya mati nih, kebakar nih. Jadi putar balik kita. Ya, kita muter balik. Santai dulu. Nggak usah terlalu panik. Satu-satu kita kerjain. Jadi kita cuma pakai satu engine. Satu engine. Nah, mesin lu fill kan? Tuh, kelihatan Iya, fill. engine fail. Meleduk. Woi. Wih, mati dua-duanya. Nah, ini engine-nya. Jangan lu matiin. Oh, dikerjain bener ya. Gliding bisa. Ayo. Gliding. Wah, Betul. Cap. Engine-nya dimatiin semua nih, dua-duanya mati. Wah, Panik dia. ininya keras nih. bank angle, Jangan dilawan. Oke, kita ikutin nih skill dari Cap Gema. Ayo. bank angle, Brace for impact. Brace. Brace. Coba tarik, berat karena nggak ada hidroliknya. Tuh, EPU-nya udah nyala. Nah, Kenapa tadi mati? meledak dua mesinnya. EPU-nya udah gue nyalain. Sekarang masih 1200. Oke, ini kita masih bisa land. Diledakin sama ada semuanya. Gua pakai alternate Sync rate. flaps. Nah, ini nyala lagi. Bentar, ini masih bisa. Ntar, I have control ya. Ya. sync rate, pull up, too low, terrain, sync rate, too low, terrain, pull up, too low, terrain, Tuhan Yesus. approaching minimum, too low, terrain, Tuhan. 30, 20, Tuhan, tolong. terrain, Gila, gue bisa landing. Gelo. Selamat kita. Selamat kita. Puji Tuhan, selamat guys.
Woi, dikasih kurang ajar nih yang belakang nih. Dimatiin mesin gua gile. Coba deh terlalu banyak. Itu kan pelajaran flying school. Yoi. Ajar lu. Masih bisa? Gila nih. Nggak pernah gua dalam sejarah gini. Nggak pernah? Nggak pernah. Nggak ada di training gini juga. Oh iya? Nggak ada. Wah, kurikulum Karena baru. kaptennya membawa hoki. Yoi. Aduh. Biasanya mati itu kita. Kalau tadi masih bisa, itu realnya kayak gini masih bisa. Ketinggiannya di ketinggian situ masih bisa. Masih yang nggak bisa tuh? Ya kalau agak jauh nyemplung laut tadi udah mah. Oh, jemplung laut ya? Nyemplung laut. Tadi Oh. masih keburu gitu. Udah nggak ada checklist-checklistan lagi pokoknya. Udah. Kira-kiranya Insting. insting. Real kapten nih? Luar biasa. Luar biasa. Akhirnya, nih gue perkenalin, ini anak gue yang cowok. Siapa namanya? Nama saya Rafael. Rafael. Ini Catalina. What's your name? Athena. Athena. Nih berdiri sini sayang. Oh. Nah inilah squad kita yang ada di sini. Ini calon yang mau jadi pilot yang mana nih? Ini. Ini mau jadi pilot kamu, pilot cewek. Pilot? Ya. Oh. Kamu mau jadi apa, Rafael? Belum tahu ya. Belum Masih tahu. belajar. Masih Mau belajar. jadi pilot tapi dia nanti sekolah pilot aja semua. Sekolah pilot semua? Semuanya. Ada yang jadi trainer nih? Ada dong, semuanya juga harus bisa trading. Oh, wow. Harus trading ya? Gitu. Jadi lu ngerasain ya, pesawat ya. Pesawat. Nanti nextnya kita terbang beneran. Terbang beneran, kita bikin konten ya. Yang bener-bener ada goyangan. Ada goyangannya, tapi jangan lu gini-giniin bro. Mati beneran Mati gitu. beneran bro. Aduh. Udah nggak bisa bercanda ya? Nggak bisa. Lu briefing gue dulu. Ini pencet. Tadi nggak ada briefing. Tiba-tiba terbang kita. Wah, deg-degan juga. Cuma ya begitulah, Raw People ya. Ini kayak panjang banget nih. Thank you banget, Thank you, thank you. Prof Gema. Thank you brother, Ya, thank you. thank you semuanya. Thank you. Nanti Sukses. next time kita konten-konten lagi ya. Oke. Oke, Raw People jangan lupa next kita konten apa lagi sama Prof Gema juga. Bebas apapun lo bisa komen aja. Alright, Radika signing out, Prof Gema signing out. Gerak.